ke sana. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Mardo harma bawa na asiroha, doho na pabeli hossa, taradol hossama akkahatana di paruhuman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, belas kasihan dan memberi pinjaman. Belas kasihan itu adalah kepedulian kepada orang lain. Belas kasihan itu rasa empati kepada orang lain. Artinya ketika kita peduli dan kita belas kasihan, tentu kita mau memberi pinjaman. Memberi yaitu meringankan beban orang lain. Memberi pinjaman kemampuan kita untuk memberi dengan sukarela, tanpa dengan paksaan. Namun di sini dikatakan oleh pemazmur bahwa mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, artinya memudahkan orang. Dengan memudahkan orang lain tentu kita sudah menjadi berkat. Menjadi dermawan tentu kita sudah menjadi orang yang memberi dengan sukacita. Dan termasuk kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena betapa sulitnya orang memberi pinjaman kepada orang yang kesulitan. Dia mengalami kesulitan, sakit, mengalami penderitaan, mungkin juga masalah-masalah ekonomi dan juga masalah uang sekolah anak, termasuk adalah soal kesehatan. Tapi kalau kita lihat di hari-hari ini, tapi kita puji syukur, artinya manusia itu sudah dimudahkan dengan berbagai macam bentuk daripada pinjaman. Sekarang ini ada disebut dengan pinjol, pinjaman online. Tapi bukan seperti itu yang mau dikatakan oleh firman hari ini. Bukan pinjaman online, tapi adalah dengan memberikan bantuan atau dengan berbelas kasihan, dengan tergeraknya kita, dengan motivasi sebuah kerelaan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Hal ini juga yang dirasakan oleh pemazmur. Mujurlah nasib orang, mujurlah orang yang mau memberi belas kasihan. Artinya, kita lihat bahwa apa yang menjadi nilai terbaik daripada memberi pinjaman dan berbelas kasihan. Tentu disitulah kita melihat bahwa anak-anak Tuhan yang mau dikatakan oleh pemazmur, tentu sekali Allah memudahkan orang lain melakukan pinjaman-pinjaman dan sekaligus juga memudahkan orang dalam hal urusan-urusan, termasuk adalah dalam urusan sebuah kebutuhan, termasuk urusan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sebab di sana kita akan terlihat orang-orang yang saling tolong-menolong. Marilah kita hidup dalam berbelas kasihan, dan marilah kita saling menolong dan membantu, dan memberi pinjaman untuk sekaligus juga membantu orang lain dengan motivasi sebagai berkat, sebagai kepedulian kita bahwa kita sesama manusia, dan juga sekaligus kita memudahkan orang lain dalam hal urusan-urusan yang lain sehingga kita menjadi berkat dan mujur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami peduli dan mau berbelas kasihan dari setiap sendi-sendi kehidupan kami. Amin.